Allah sudah ngasih kita, Bu. Allah sudah menciptakan kita, Allah sudah ngasih rezeki kita. Rezeki tidak harus uang. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah memasuki bulan September, hujan masih deras. Hujan adalah rezeki yang paling mahal. Nah, kalau sudah selesai itu maka layak Allah untuk disembah. Begini, ini misalnya Bu, ini saya punya HP. Saya yang membeli HP. Saya yang duit dari saya, maka saya sebagai Rabbu Al-Jawwal. Saya pemilik ini. Mau saya apakan HP ini terserah saya. Mau saya buang, mau saya kasih ke orang, mau saya lempar, terserah saya karena itu milik saya. Nah, kita ini semuanya milik Allah. Terserah Allah itu mau apa? Allah nyuruh kita ibadah, ya kita ikutin. Itu hak dan kewajiban. Maka Allah paling gak suka kalau ada hambanya itu menyembah selain Allah. Sangat cemburu Allah itu. Karena keterlaluan kalian itu. Kurang saya apa kata Allah. Walaupun seandainya kita itu menyembah selain Allah, Allah gak rugi. Cuma Allah itu sayang sama kita. Nanti kalau kalian menyembah selain kepadaku, nanti azabnya besar. Contoh kedua, ibu suami istri di rumah. Suaminya orang baik, orang soleh. Ibu mau apa dikasih. Setelah menikah ditanya, ibu mau apa? Rumah Pak. Ya, tipe berapa? Nggak usah besar-besar, tipe 300 baik. Nggak usah besar-besar, tipe 300. Terus ya perabotlah ya Pak, lengkap semuanya. AC setiap kamar, bahkan dapur ada AC-nya, WC ada AC-nya, gudang ada AC-nya, semuanya ada AC-nya. Baik. Minta apa lagi? Ya garasinya itu mobil lah Pak. Oh ya, minimal jumlah keluarga itu jumlah mobilnya, ada sopirnya, jangan ditembak sopirnya. Semuanya udah. Terus apa lagi Bu? Ya Pak, Ibu, Bapak kan, Ibu kan kadang-kadang ya shopping lah. Tolonglah dikasih ATM sama isi-isinya. Nih udah berapa secukupnya. 1 miliar 2 miliar kasih. Itu artinya Bapak sudah memberikan kewajiban kepada ibu. Ternyata ibunya selingkuh. Misalnya selingkuh misalnya. Ibunya serong dengan tetangga sebelah yang enggak ngasih apa-apa. Kira-kira Pak, perasaan Bapak kira-kira gimana? Si istri ini diapakan kira-kira Pak? Minimal dimarah, maksimal dicerai. Karena nggak tahu diri. Sudah kewajiban kita kasih, ternyata dia nggak ngasih kewajiban. Pun demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang menyekutukan Allah itu kebangetan. Orang nggak percaya kepada Allah itu kebangetan. Itu Rabbinas, Malikinas, Ilahinas. Kita cepetin. Catat saya sampai jam 8 ya. Oh ya, astagfirullahaladzim, hampir jam 9. Kita minta perlindungan tadi kepada Allah sebagai Rabb, Ilah, Malik. Apa yang kita takutin? Nah ini, kejahatan apa? Min syarril waswasil khannas. Min syarri, kejahatan, al-waswas, bisikan, al-khannas, yang tersembunyi. Inilah yang kita khawatirkan dan kita takuti, serta kita ingin perlindungan dari apa? Keburukan. Keburukan apa sih? Ternyata keburukan itu enggak kelihatan, berupa waswas. Waswas secara bahasa nanti bisa dibuka di kitab Al-Mu'jamul Wasit. Sautul huli, suara kerincingan perhiasan. Itu waswas secara bahasa. Ibu, kalau ada, saya enggak bawa contohnya. Ada uang 1.000 perak jatuh ke lantai, suaranya keras apa enggak? Suaranya bludak begitu apa enggak? Enggak kan? Kerincing gitu aja kan? Betul? Tapi dengan suara uang yang jatuh itu kita tergoda enggak? Dulu waktu kita masih kecil ada uang jatuh, kerincing. Tergoda enggak Bu? Tergoda. Saya tergoda, duit segitu itu mahal. Padahal suaranya tuh kerincing gitu, nyaris
nyaris nggak terdengar. Terus kalau sudah tergoda, apa yang dilakukan? SOP-nya gimana kalau lihat uang? Udah uang. Apa caranya? Lihat situasi kondisi. Nggak ada orang. Oke. Langkah kedua apa? Diinjek ya, nih mantan. Diinjek Bu, diinjek dulu. Habis diinjek, ya lihat situasi. Habis itu ngambilnya gimana? Pura-pura. Gatel. Ini mantan ini jenenge. Gini, tak. Habis itu diambil. Artinya apa? Kita tergoda dengan suara yang tidak terdengar. Justru semakin lembut suara itu semakin menggoda. Betul ya? Bapak-bapak itu punya istri. Ngomongnya keras, Pak! Itu tergoda nggak, Pak? Tergoda nggak? Sama sekali nggak. Jantung kita malah, aduh, plek langsung mati gitu. Makanya kenapa sering saya sampaikan, rata-rata suami itu meninggal duluan daripada istrinya. Nggak usah diterusin. Ya. Tapi kalau manggilnya di Pak, itu kaget kita. Tapi kalau manggilnya Pak, coba Pak, itu gimana kira-kira? Langsung lemes kita. Bu, anak-anak nggak ada. Itu suara yang semakin lembut suara itu semakin menggoda. Artinya apa? Kita minta Allah perlindungan itu dengan 3 sifatnya, Rabb, Malik, Ilah, karena suara itu nyaris tak terdengar yang membuat kita itu terlena. Godaan jiwa, suara yang halus, bisikan was-was. Suara itu kadang terdengar, kadang tidak terdengar, tapi langsung masuk ke dada. Apalagi sifatnya al-khonnas. Khonnas itu kembali mundur bersembunyi. Suara itu, godaan itu datang ke kita. Kalau kita kuat, dia mundur dan bersembunyi, ngelihat kapan si A ini bisa digoda lagi. Dan dia sifatnya tidak pernah berhenti untuk menggoda kita. 25 jam sehari nunggu kita. Bukan hanya 24 jam, 25 jam. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memasukkan, membisikkan langsung ke dada. Enggak lewat telinga, langsung ke dada. Yang menunjukkan bahwasanya godaan itu sangat besar. Menggoda, merayu, membisik. Ibu-ibu kalau merayu dan membisikkan suara ke suami, suaranya keras apa pelan, Bu? Ibu merayu suaminya, suaranya keras apa pelan? Pelan. Ngerayu kok suaranya keras, itu bukan rayu, itu bentak marah itu namanya. Dan yuwaswis, menggoda, sifatnya fi'il mudhari'. Mudhari' itu kalau bahasa Inggris 2 hal, present continuous tense sama present future tense. Jadi untuk sekarang dan yang akan datang artinya terus menerus, nggak pernah berhenti. Dan yang menjadi sasaran adalah sudur, hati. Berarti godaan itu sangat halus, lembut dan melengahkan, yang langsung masuk ke jantung manusia. Siapa yang menggoda? Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Kenapa didahulukan jin? Karena memang yang paling sering menggoda itu jin. Godaannya apa, Bu? Pak, setiap manusia itu Allah wakilkan kita 2. Jin sebelah kiri, malaikat sebelah kanan. Jin membisikkan keburukan, malaikat membisikkan kebaikan. Terus kita yang punya keputusan. Keputusan yang kita ambil itulah Allah yang akan menilai kita. Contoh, ada azan, tadi pagi ada azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya hidayah Allah lewat telinga. Begitu ada dengar azan, hati kita mengatakan apa, Bu?
Apa Pak? Azan subuh, panggilan Allah. Itu suara dari malaikat. Habis itu apa? Habis itu ada suara lagi apa? Ntar dulu, ya kan? Baru azan. Itu bisikan dari jin. Begitu selesai azan, la ilaha illallah. Ada lagi suara, azan sudah selesai, bangun ke masjid. Nanti ada suara lagi apa? Nanti dulu, azan baru selesai. Perang ini perang, ini perang. Dan itu setiap hari. Nanti zuhur begitu, asar begitu, isya begitu. Dan begitu qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah qomat. Kata satunya, nanti dulu baru qomat. Gak apa-apa waktu subuh itu sampai terbit matahari. Jin juga ngerti ilmunya. Begitu selesai qomat, udah terdengar suara imam, ayo cepat ke masjid. Ini malaikat. Jin nanti dulu, imam itu kalau baca panjang. Terus akhirnya kita yang punya keputusan. Yang punya keputusan. Apa yang kita putuskan, itulah nanti Allah akan menilai baik atau buruk. Hari Sabtu tanggal 3 September pengajian di Az-Zahra. Ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji enggak, ngaji enggak, oh enggak. Ini wajib. Nanti. Akhirnya apa? Jam 9 baru datang. Misalnya contoh, itu pun duduknya di paling belakang. Duduk pun hampir sambil bawa HP. Udah enggak dengerin pengajian. Kata malaikat, ada pengajian itu mbok ya diperhatikan. Alah los amat. Toh enggak dinilai oleh yayasan. Yang penting datang saya. Selalu perang itu selalu ada, Bu. Nanti sebentar lagi sholat duha. Mesti kita diingatkan. Duha. Nanti duha itu bukan wajib. Itu minal jinnati, dari jin. Wanas dan manusia. Yang goda kita itu kadang-kadang dari jin, kadang-kadang juga nas, manusia. Manusia itu biasanya orang yang terdekat kita. Suami ya istri, istri ya suami, orang tua ya anak. Kita misalnya begitu diangkat jadi kepala dinas misalnya. Seneng kita. Istri kadang-kadang, Pak, alhamdulillah jadi kepala dinas. Oh ya Bu, alhamdulillah. Bersyukur ya Pak ya, alhamdulillah Pak. Kalau kepala dinas itu kalau motor mobil Avanza enggak layak loh Pak. Maksudnya Bu, ya gantilah Pak. Masa Avanza? Rumah kita ini hanya luasnya hanya tipe 78, 75. Gantilah Pak. Itu namanya minal jinnati wanas. Jin sekaligus manusia itu. Pak, tetangga sebelah itu Pak, begitu kepala dinas Pak, AC-nya ganti. Ya. Pak, tetangga sebelah itu kulkasnya ganti. Ya. Pak, tetangga sebelah itu mobilnya ganti. Itu namanya godaan. Bapak juga stres juga. Ganti-ganti. Bapak jawabnya gampang kok. Bu, tetangga sebelah itu istrinya ganti, Bu. Selesai. Baik. Kapan kita membaca surat An-Nas? Nih. Terakhir. Udah jam 9. Kapan kita membaca surat An-Nas? Tolong ini diamalkan. Tolong ini diamalkan, ini hasil daripada pengajian pagi ini. Pertama, setelah sholat subuh 3 kali. Nanti satu paket sama Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Kalau belum terbiasa suka lupa-lupa. Tapi kalau sudah terbiasa, diingatkan kita. Kemudian yang kedua, setelah selesai sholat asar atau sholat maghrib 3 kali. Satu paket dengan surat yang tadi. Yang ketiga, setiap akan tidur 3 kali.
Jadi ibu kalau mau tidur, bapak-bapak mau tidur, mulai nanti malam tolong dipraktekkan apa yang saya sampaikan. Satu, berwudu. Yang kedua, baca ayat kursi. Oh, ayat kursi aja Ustaz? Iya. Oh, enak ternyata Ustaz, ayat kursi. Bukan begitu. Maksudnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, jangan ayat kursi. Bukan. Terus dua akhir Al-Baqarah dari Amanah Rasul, kemudian ditiupkan, disapukan ke seluruh badan. Nah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Fanas 3 kali. Habis itu membaca doa Bismikallahumma amutu wa ahya. Kemudian ditambah kalau mau Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika, dan seterusnya, kurang lebih 10 menit. Dari ayat kursi sampai itu tadi sekitar 10 menit, tidur nyenyak insyaallah dan bernilai ibadah. Itu sebelum tidur. Kemudian yang terakhir saya lupa enggak saya tulis, ketika merasakan sakit. Jadi ibu kalau ada rasa sakit, tempelkan tangan, telapak tangan di yang sakit itu, membaca An-Nas. Ustaz, saya udah lakukan tapi enggak sembuh-sembuh. Itu cara Allah agar kita mengulang lagi. Ya, itu cara Allah agar mengulang lagi, Bu. Jadi begitu membaca surat An-Nas di kepala, itu pertama dapat pahala baca, yang kedua ingat Allah. Gitu loh, Bu ya. Jadi jangan begitu membaca langsung sembuh, enggak juga. Apa dikira orang kalau mengkonsumsi obat dari dokter langsung sembuh? Enggak juga. Gitu ya. Itu beberapa momen kita baca surat An-Nas. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau ditanya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang redaksi di surat An-Nas tadi, yang bunyinya jadi bisikannya itu ada akses ke hati atau hanya di sudut saja atau hanya di dada saja, atau bagaimana kita mengenalnya? Jazakallahu khairan. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan allazi yuwaswisu fi sudur. Sudur itu ada kata-kata sodr. Sodr itu secara bahasa yang nampak keluar itu namanya sodr. Mohon maaf, ini dada. Ini dada. Kenapa disebut sodr? Karena dia nampak ke depan. Maka orang yang normal itu, mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang normal itu dadanya lebih ke depan daripada perutnya. Silakan bapak-bapak semuanya berdiri dan jangan berhenti, jangan tahan nafas, harus nafas. Kalau tahan nafas kelihatan cakep. Nafas biasa. Itu kalau perutnya lebih ke depan daripada dadanya, maka itu abnormal. Enggak, saya dari sisi bahasa loh ya. Walaupun saya memang perut saya juga lebih gede daripada dada saya, karena istri saya nggak bisa ngurusi saya, bisanya ngemukin saya. Itu sodr itu sesuatu yang ke depan, sesuatu yang nampak, itu namanya sodr. Nah, fi di dalam berarti apa yang di dalam dada, bukan dadanya, tapi di dalam dada. Di dalam dada itu ada apa? Itu memang masuknya itu ibu lewat telinga, tapi telinga itu tidak disebutkan di ayat tadi. Misalnya alladzi yuwassisu fi
Udzunin nas, ini telinga, itu adzanin nas. Kenapa nggak ke telinga? Karena apa? Setelah telinga itu langsung masuk ke dada, yang menunjukkan ayat tadi betapa cepatnya masuknya godaan itu dari telinga ke dada. Walaupun nanti di dalam dada itu ada hati atau jantung, kolbun. Karena kolbun itu sebenarnya maknanya itu jantung bukan hati, tapi kita sudah terbiasa menggunakan hati. Dan memang hati itulah yang mengolah. Jadi yang dimaksud dengan sudurin nas itu yang di dalam dada, itulah hati atau jantung. Kenapa kok yang disebutkan itu? Karena menunjukkan betapa cepatnya godaan itu masuk ke telinga kita yang jarang kemudian kita olah. Kayak tadi ada suara azan langsung, misalnya azan, itu langsung hati yang memutuskan. Maka redaksi fi sudurin nas itu hati, ya, karena hatilah yang panglimanya. Sering kita sampaikan, hati itu kalau baik maka seluruh badan baik, hati kalau buruk maka seluruh badan akan buruk. Maka hati itu yang menjadi panglima dalam hidup ini. Baik, ada lagi silahkan. Masih ada? Kita baca surat An-Nas itu kapan tadi, Bu? Mbak? Sebelum tengkar dengan suami. Sebelum tengkar dengan suami ya? Setelah subuh, setelah asar, atau maghrib, terus sebelum tidur. Yang keempat, ketika merasakan sakit. Dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan itu namanya belum bisa menikmati. Awalnya memang kurang enak, tapi begitu biasa ternyata enak. Ibu kalau hanya dengar cerita enaknya duren tapi nggak pernah nyicip, ibu nggak bisa menikmati duren. Begitu menikmati pertama kali ternyata nggak enak, diulang-ulang ternyata enak, yang akhirnya mohon maaf ketagihan. Kalau kita sudah ketagihan dengan Al-Quran, berarti kita sudah menikmati Al-Quran. Itu dari saya, terima kasih. Jika